kita ngebuatnya di Eclipse. Cara ngebuatnya gimana? Cara ngebuatnya tuh kita buka dulu Eclipse-nya. Nah, habis itu udah kebuka, kita klik new. Habis itu nih pilih Android Application Project. Nah, di sini application name-nya kita isi sesuai apa yang kita pengenin aja. Di sini kita bikinnya complete purpose. Project name ini yang bakal ditampilkan di aplikasi Eclipse-nya ya. Ini bebas sih mau pakai nama apa. Terus nanti kalau package name ini nggak bakal bisa diubah lagi nanti. Jadi kita harus tentuin dari sekarang juga. Contohnya kita pakai org basic complete purpose 2 deh, berbeda. Terus habis itu adalah minimum requirement SDK ya. Ini adalah minimum versi Android untuk install aplikasi ini. Ini kita pilih 17 saja. Targetnya 18, terus compile weight-nya 19 pakai KitKat. Soalnya di sini kan saya adanya SDK-nya cuma 19 doang ya. Untuk lihat SDK-nya di mana nanti saya kasih tahuin setelah ini. Kita klik next saja. Terus kalau misalnya di sini itu ada centang buat custom account launcher. Kalau misalnya mau buat pakai akun custom bisa dicentang aja. Nanti kalau misalnya dicentang dia bakal munculin kayak gini. Tapi kalau misalnya kita on centang dia langsung ke bagian create activity ya. Ini bagian create activity. Nah, di sini kita buat activity dengan blank activity aja. Kita klik next. Nanti di sini bakal ngasih nama activity-nya. Kalau di sini di defaultin aja, nggak usah diubah. Nanti klik finish. Nanti kalau udah klik finish, nanti dia bakal muncul di sini nih. Kalau muncul di sini sebagai complete purpose 2 yang kita buat tadi ya. Karena saya udah buat projectnya, jadi kita nggak perlu buat lagi. Di sini saya udah buat dengan complete purpose ya. Terus yang tadi yang bagian SDK tuh kita ngeceknya di bagian Windows ini. Terus Android SDK Manager. Nah, di sini tuh yang saya install tuh adalah API 19 ya di sini. Gini SDK Manager yang saya udah install. Kalau udah kayak gini kita close aja. Terus kurang lebih nanti kalau misalnya kita klik bagian yang complete purpose yang kita buat tadi, dia bakal munculnya kayak gini nih. Terus langkah selanjutnya adalah kita klik CTRL-C, dia bakal muncul kayak gini. Terus kita buka lagi nih bagian sini. Kalau kita buka lagi bagian sini, pastinya dikit ya, nggak sebanyak kayak gini. Dia tuh cuma ada main activity dan Java doang. Nah, cara ngebuat barunya tuh gini, klik kanan di bagian sini. Terus habis itu klik new. Habis itu kelas ya, kita kasih nama kelasnya di sini. Terus habis itu kita klik finish aja langsung. Terus dia bakal muncul kelas baru di sini dengan nama apa yang kita ketikkan tadi. Terus bikin aja kelasnya kayak gini. Kalau saya udah bikin kayak gini, udah bikin sebanyak ini. Untuk penjelasan masing-masing kelasnya nanti ya saya jelasin di setelah ini. Terus langkah selanjutnya adalah di bagian REST. Bagian REST kita buka, maka folder bakal kayak gini, bakal seperti ini. Terus kita buka layout. Nah, di layout ini kita udah bikin 3 ya, admin anggota buku. Kalau misalnya belum, masih default tuh cuman ada activity main.xml doang. Nah, cara ngebuatnya itu kita klik kanan di sini di layout, klik new, habis itu Android XML file. Di sini kita kasih nama aja, tapi dia gak boleh pakai huruf besar ya, harus pakai huruf kecil semua. Terus kalau udah kita klik finish aja deh. Terus dia bakal muncul di sini nih sesuai apa yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita ngedit di bagian Android Manifest nih. Android Manifest di sini adalah untuk permission ya, permission untuk akses internet. Kalau saya di sini nambahin dua permission di sini buat akses network sama akses internetnya. Kalau udah di save aja, habis itu di close. Nah, sebenarnya saya di sini udah buat juga nih, udah saya copy-copyin scriptnya, udah saya bikin juga scriptnya di main activity.java. Fungsinya apa nih main activity.java? Kalau main activity.java ini adalah menu utamanya, activity yang bakal muncul pertama kali pas lagi aplikasinya dibuka ya. Jadi aplikasi dibuka tuh kan di sini saya ada 3 menu nih, 3 button. Ada 3 button yang sekiranya bisa dilihat di sini di XML-nya.
Nah, bakal muncul kayak gini. Nanti kalau misalnya kita klik admin, maka dia ke admin activity.java ini. Kalau kita klik anggota, dia bakal ke anggota activity.java. Kalau kita klik buku, dia bakal ke buku activity.java ini. Itu buat main activity.java-nya ya. Ini juga saya udah buat di bagian anggota. Kita open aja. Nah, anggota sini udah saya buat juga, udah saya edit juga semuanya karena di sini kan buat percobaan ya, apakah aplikasinya itu work atau enggak. Sebenarnya ini work. Untuk demo aplikasi nanti kita buat di video selanjutnya ya. Kalau pada video ini kan kita cuma fokus ngebahas apa yang kita buat aja sama progres pembuatannya. Nah, di sini kita nggak banyak yang kita ubah-ubah, kayak namanya udah pasti ya. Kalau ini kan kita kopasnya, ini semua kita kopasnya dari project perpustakaan yang kemarin kita buat tuh. Kalau kemarin kita buat kan kita pakai kategori, tapi itu ditaruhnya di main activity. Tapi nah sekarang ini kita buatnya di anggota activity.java. Nah, yang bagian kategori .activity.java-nya itu kita taruh di sini, kita taruh di bridge ya. Jadi ini kayak menjembatani gitu loh. Jadi kayak si anggota bridge ini dia ngejembatani ke API yang bakal disambung ke PHP nanti. Terus ini kalau koneksi activity dia tetap aja ya koneksi activity. Soalnya ini kan buat fungsi buat koneksinya. Ini juga bakal dipakai sama semua kelas ya. Jadinya kita gak usah ubah-ubah. Terus di bagian anggota activity.java ini sekiranya tampilannya kayak gini nih. Dia bakal ngeloading ke view anggota kan. View anggotanya kita lihat dia bakal kayak gini nih. Terus nanti di sini kayak kalau ada datanya di sini bakal ada table. Kalau di sini kan kita belum jalanin aplikasinya, jadi kita baru jelasin progres pembuatannya aja ya. Nah, sekiranya kayak gini bakal aplikasinya. Terus yang kita ubah juga di sini banyak nih. Kan tabelnya di sini banyak ya, kayak ada password, alamat, email, nomor telepon, gender, nama anggota. Itu kita sesuaikan sama yang ada di database nih. Kalau database kan kayak gini nih. Nah, kita sesuaiin aja sama yang ada di Eclipse. Kita tambahin. Terus ini juga, ini buat nambahin barisnya. Kalau ini buat nambahin headernya ya, judulnya. Kalau ini buat nambahin barisnya. Terus ini buat ngambil datanya. Dia ngambil data dari yang jelas dari anggota bridge ini. Terus kita taruhin deh di barisnya. Tuh, kita taruh di baris-barisnya. Terus di sini kita juga ada ubah, ada hapus juga. Ini buat tambah data, fungsi tambah data kita juga banyak yang kita ubah di sini. Kayak misalnya kita tambahin field baru juga, kayak gender sesuai dengan field yang ada di database tentunya. Terus beberapa variabel kita ubah juga namanya biar nggak pusing kan, soalnya kan sebelumnya itu kita pakai namanya masih default dari modul, jadinya masih biodata ya. Jadi kita ubah aja beberapa jadi anggota. Jadi kita ubah semua. Terus ini buat fungsi buat ngambil datanya atau update datanya. Ngambil data sesuai ID. Ini ngambil data sesuai ID ini buat ini ya, buat yang ada di field text-nya itu nanti. Terus ini buat ngapus data. Di sini kita banyak juga yang kita ubah ya. Nah, kalau yang anggota ini kita buat, udah kita buat. Sekarang kita ngebuat si admin nih. Admin juga di sini masih kosong kan, masih kosong. Admin bridge juga masih kosong. Jadi kita pada video kali ini kita bakal ngebuat si admin activity sama admin bridge dan juga buku activity masih kosong di sini, dan buku bridge. Tampilan juga di sini juga masih kosong ya. Di sini view admin juga masih kosong. Itu masih cuma template doang halaman admin buat ngetes buttonnya.
Terus yang buku juga kita di sini masih kosong. Nah, sekarang kita mulai aja proses pembuatannya, tapi untuk mempersingkat waktu videonya juga, durasi video kita fast forward aja ya, biar lebih cepat juga. Oke, kita fast forward aja langsung. Nah, pembuatan pada admin activity.java ini udah saya edit semua. Ya, emang agak lama sih. Soalnya di sini ada yang saya ada yang salah juga. Tadi ada yang kita ubah-ubah juga, ada yang banyak yang salah. Terus kita akan bolak-balik juga dari admin activity ke admin bridge, terus ke ininya ke PHP servernya, bahkan kita ada yang ubah-ubah juga karena ada perubahan di bagian update ya. Kan sebelumnya itu update-nya cuman bagian password aja nih. Nah, kita tambah lagi di sini ada username sama nama admin yang kita bisa update biar nanti lebih fleksibel aja di aplikasinya. Di sini yang pas lagi di admin bridge.java ini yang kita ubah itu tentunya nama ini ya, nama fungsinya kita ubah. Terus dari parameter juga kita ubah. Parameter untuk yang dilempar ke server juga kita ubah di sini, di URL ini juga. Ini kan kayak update ini kan kita ubah juga nih beberapa nih, kita tambahin. Terus tadi juga ada sempat error, ternyata saya typo ya di sini, di G sama D nya ini ketuker. Aslinya harusnya kayak gini, D dulu baru G, ini malah G dulu baru D. Jadinya saya ada beberapa kendala di sini juga tadi, penamaan file. Terus ya mungkin bagian admin ini udah selesai ya. Di sini juga nggak ada error. Di bagian sini kita bisa lihat kalau misalnya di sini tuh gak ada merah-merah lagi, berarti tandanya udah scriptnya udah bisa berjalan. Nanti tinggal kita lihat aja di demonya apakah aplikasi ini berjalan atau enggaknya. Oke, bagian admin sekarang pembuatan sama pengeditannya udah selesai ya. Oh iya, tadi kita juga ubah nih bagian sini nih. Kita kan kalau sebelumnya itu di anggota itu dia ngarahinnya ke data underscore anggota.php ya. Kalau ini kan kita ngubahnya jadi ke data underscore admin.php biar dia ngakses si server bagian admin ini. Dan mungkin itu aja ya mungkin kita ubah ya. Nah, langkah selanjutnya adalah di bagian buku nih. Kalau buku mungkin agak banyak soalnya kan file-nya tuh banyak banget.
pasti bisa lebih lama dari pengerjaan admin yang dikerjain sebelumnya ini. Oke, langsung aja kita ke pembuatan buku. Langsung aja kita fast forward. Nah, pembuatan pada buku Bridge.java dan buku Activity.java ini udah selesai. Wah, ini memakan waktu yang lebih lama ya dari apa yang saya kira. Soalnya di sini banyak banget field yang kita tambah-tambahin, kayak misalnya ada di kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan semuanya tuh totalnya ada 12 field ya, ada 12 field. Jadi kita harus nambah satu-satu. Di bagian view-nya kita tambah juga satu-satu. Di sini kayak contohnya nih di view, enggak di bridge ya. Di sini. Nah, ini udah panjang banget ini. Bagian sini aja kita ngubahnya udah lumayan lama. Ini untuk view-nya aja scriptnya sepanjang ini ya. Ini view buat heading-nya, terus ini view buat naruh data-datanya. Terus juga bukan di view juga, kita ditambah data pun harus sesuai dengan ada yang di field ya. Itu juga ada 12 field totalnya. Di sini kita tambah-tambahin semuanya total sampai 12. Bridge juga kita tambah-tambahin sesuai dengan fieldnya. Script kita tambah-tambahin. Terus kalau kita tambah ID nih, ini sama kayak sebelumnya, cuman kita ada yang beberapa kita ubah, kayak misalnya kita ubah jadi judul buku. Karena kita di sini yang kita ubah di sini hanya judul buku aja ya. Kalau semuanya kita ubah tuh makan waktu lebih lama dari ini lagi. Jadi kita ambil judul buku aja yang kita ubah.
Dan delete data ini sebenarnya ini yang paling gampang ya dari semua fungsi ini, datanya paling gampang soalnya kita cuma ngubah di bagian ininya aja, di bagian penyambung ke bridge-nya aja. Terus kalau misalnya di bridge-nya sendiri yang kita ubah ini ya, yang kita ubah. Terus di bagian sini juga ini sesuaikan dengan field-nya, tambah-tambah juga parameternya juga kita dapetin dari buku activity.java-nya. Panjang banget, totalnya emang 13 field ya, jadi emang panjang. Terus ini juga kita ubah, di sini kita ubah get bukunya jadi query-nya ya, untuk nyambungin ke PHP-nya nanti. Terus ini juga kita ubah sesuaikan dengan parameter yang ada di PHP-nya. Ini kita dapat dari sini. Terus kalau hapus gak ada yang perlu kita ubah ya, soalnya kan emang hapus semua di operasi dari kategori. Terus buku, anggota admin semuanya sama aja, jadi kita nggak ubah. Mungkin yang mau makan waktu paling lama di bagian situnya aja ya, di bagian view-nya ini panjang banget soalnya. Nah, apakah script ini jalan atau enggak, dipastikan ini insya Allah jalan ya, soalnya di sini nggak ada error. Di sini kita bisa lihat di sini nggak ada merah-merah. Di sini buku bridge juga nggak ada merah-merah. So ya, selain di buku bridge sama buku activity, kita juga ngubah di bagian XML-nya ya tadi ya. Kalau XML ini kita sama persis sama kayak yang anggota sama admin, cuman ID-nya aja kita ubah jadi ID tambah buku sama ID tabel buku ya. Sisanya tuh sama. Dan di sini juga kita bisa lihat gak ada error. Begitu juga di admin juga ada yang kita ubah, yaitu ada di bagian ID-nya juga. Oh ya, sama di sini kita belum ubah sih sebenarnya, ini kita ubah dulu deh. Kita tambah admin. Terus di bagian buku kita juga ubah tadi, jadi tambah buku. Nah, bisa kita lihat di sini gak ada merah-merahnya, di sini juga gak ada merah-merahnya. Nah, tandanya script ini berjalan, insya Allah bakal berjalan di Android-nya nanti. Gimana nanti Android-nya, tampilan Android-nya, demonya nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekian dulu aja penjelasan dan mungkin ini proses pembuatan dari aplikasi Android yang akan didemokan di video selanjutnya. Pembuatan scriptnya yaitu ya segini lamanya, jadi emang kalau misalnya cuma berapa menit itu gak mungkin, karena kita kopas-kopas pun pasti ada yang perlu diedit juga. Dan ngeditnya tuh nggak sembarangan, karena ada juga yang diedit kayak tadi ada yang typo, ada yang salah peletakan dan macam-macamnya lagi. Jadi itu pasti memakan waktu yang sangat panjang. Kalau misalnya nggak di fast forward, ini bisa memakan waktu sekitar 1,5 jam ya, hampir 2 jam tuh, udah hampir 2 jam tuh kan. Jadi malah nambah panjang lagi kan, saya curhat. Jadi sekian dulu aja penjelasan progres dari project perpustakaan CRUD aplikasi Android ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya pada pendemoan aplikasi yang kita buat saat ini. Maaf jika banyak kekurangan pada video ini, like dan share kalau kalian suka video ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.